Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Nabi sudah mengatakan seperti itu, dan betul kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amr bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi duri dalam daging setiap akselerasi peradaban manusia. Dan ini juga menjadi kloning-kloning di setiap agama. Kelompok Asin Wiratu di Myanmar juga mempersekusi kelompok Islam seperti Rohingya. Kelompok Shiv Sena, Hindutva, Bharatiya Janata juga menjadi kerikil dalam sepatunya kehidupan Hinduism di India, mempersekusi orang-orang yang berbeda keimanan di India. Yang membunuh Mahatma Gandhi juga dari kelompok ini, namanya Godse. Dan ini juga yang kemudian menggagalkan berbagai akselerasi peradaban di dunia. Keilmuan-keilmuan kemudian menjauh dari kehidupan beragama umat manusia di seluruh dunia. Karena apa? Karena semua sibuk berpolitik. Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini, sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom masjid-masjid. Ketika saya ke Mogadishu, Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh, Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat. Ketika dia harus merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sama asalnya dengan Zulkhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amr bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal-Bara. Apa Al-Wala wal-Bara? Ini adalah ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Karena mereka kerepotan, Pak. Orang Saudi ini sama imannya. Untuk memisahkan ini, mengayak ini dari mana? Dari Al-Wala wal-Bara, membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang dianggap berbeda.
bukan hanya berbeda keimanan, tapi berbeda orientasi politik pun dianggap lawan. Inilah kemudian yang dipakai oleh mereka hari ini, yang kemudian dimodifikasi dari Ibnu Taimiyah lewat sebuah fatwa dari ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala wal Bara' fil Islam. Ini yang dipakai oleh semua teroris hari ini. Jadi kalau Pak Ami dari Densus 88, teman-teman dari Densus 88 menangkap teroris, kitab ini selalu ada. Kitabnya Muhammad Said Al-Qahtani ini ada. Karena postulat inilah yang dipakai. Jadi mereka Pak, kalaupun meledakkan mal misalnya, korbannya orang Islam, mereka menganggap mereka bukan Islam Pak, karena berbeda tujuannya. Meskipun sama-sama baca syahadat. Pola ini juga yang dialami oleh orang-orang yang merasa memeluk Islam di Nigeria, yang dibantai juga oleh Boko Haram, yang merasa memeluk Islam juga di Sudan, yang dibantai oleh kelompok Hasan Turabi. Mereka yang juga merasa memeluk Islam di Pakistan, yang dibantai juga oleh Laskar At-Taibah. Mereka yang merasa memeluk Islam di Suriah, yang juga dibantai oleh Jabhatun Nusrah. Kelompok-kelompok ini tidak peduli mereka ini dianggap merasa Islam atau tidak. Yang penting mereka berbeda tujuan politik, maka dia musuh saya. Jadi jangan heran Pak kalau kemudian di Polsek Astana Anyar di Bandung diledakkan oleh Agus Muslim kemarin, korbannya juga polisi yang Islam. Karena bagaimanapun polisi ini adalah togut.